Tanggapannya Pak untuk pendidikan inklusi tadi sampai harus perlu memang dukungan juga dari mendukung juga dari ormas atau dari masyarakat itu. Jadi memang penting? Kan pendidikan inklusi itu kan amanat undang-undang ya, dan itu juga bagian dari pelaksanaan undang-undang disabilitas, dan juga masuk dalam kewajiban dari pemerintah daerah juga, sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang harus mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan hak yang mereka miliki. Nah sekarang ini layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu memang masih belum sebagaimana yang seharusnya. Pertama kan skemanya ada skema melalui pendidikan inklusi, di mana sekolah-sekolah itu memberikan kesempatan kepada mereka yang berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan anak-anak yang normal. Dan dalam sistem penerimaan murid baru kan ada jalur afirmasi, yang jalur itu memang salah satunya diprioritaskan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Nah yang kedua adalah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah luar biasa. Ini juga banyak sekolah luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah juga, tapi memang jumlahnya itu masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah anak-anak berkebutuhan khusus itu. Sehingga program yang diselenggarakan Asia, pendidikan inklusif berkelanjutan, itu berbasis keluarga dan berbasis masyarakat. Jadi pendidikannya tidak selalu harus di sekolah formal dan tidak di sekolah luar biasa, tapi bisa diselenggarakan di komunitas-komunitas yang Aisyah selama ini telah banyak melaksanakan program-program pendidikan inklusif itu. Kami menyambut baik apresiasi terhadap masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif, karena memang dalam kenyataannya sekarang masih perlu banyak peningkatan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa kami mengajak Aisyah untuk menjadi mitra kami dalam pendidikan inklusif berkelanjutan. Pak, pendidikan inklusi itu kan dalam artian luas juga artinya kan mengakomodasi berbagai keragaman. Betul. Tapi terlihat pemerintah itu sekarang ada meskipun bukan ada tujuan-tujuan misalnya sekolah ekstrim miskin, sekolah anak unggul dan segala macam. Nah, sebenarnya pendidikan inklusif itu dalam konsepnya adalah pendidikan yang memang merangkum anak-anak, menghimpun anak-anak dari berbagai kalangan, khususnya mereka yang berkebutuhan khusus itu. Jadi memang ini agak spesifik, dan karena itu maka kami berusaha juga memberikan edukasi ke masyarakat, karena sekarang ini masih ada sebagian orang tua yang merasa malu kalau anaknya itu belajar bersama dengan mereka yang berkebutuhan khusus, dan ini menjadi kendala kultural yang juga perlu dukungan banyak pihak termasuk Aisyah, bagaimana memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusi ini. Karena dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu belajar bersama dengan mereka yang normal, itu dapat timbul pertama rasa percaya diri dari anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini mohon maaf masih sering dipinggirkan karena keadaan fisiknya. Yang kedua juga memberikan satu sikap penerimaan dari anak-anak normal untuk bisa menerima mereka yang berkebutuhan khusus itu supaya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Inilah saya kira semangatnya itu. Pak, ini untuk di daerah perihal pengangkatan guru honorer menjadi P3K itu masih diwarnai praktik kecurangan, Pak. Apa solusi teknis dari Kemendikbud, Pak? Kalau P3K ini kan bukan wewenang Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya, itu wewenang kementerian lain, jadi kami mohon maaf tidak ada komentar soal itu. Pak, perihal evaluasi libur 1 bulan Ramadan, Pak. Ini kan pemerintah punya program sekolah rakyat. Ini apakah tidak khawatir akan tumpang tindih dengan penggunaan tugasnya, dan mengapa program sekolah rakyat ini justru yang memegang itu Kemensos? Ya itu kan memang pesan Pak Presiden kepada Pak Menteri Sosial, dan Pak Menteri Sosial sudah bertemu dengan kami. Tinggal nanti pelaksanaannya kita usahakan supaya tetap sejalan. Nah ini nanti mungkin perlu pembicaraan lebih lanjut antar kementerian, lintas kementerian, dan karena itu adalah perintah Presiden, ya kami sebagai pembantu Presiden berusaha untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Wacana libur 1 bulan politik desentralisasi yang udah berjalan 25 tahun sejak reformasi itu kan memang harus
Itu evaluasinya gimana Pak? Itu domainnya nanti di perubahan undang-undang otonomi daerah ya, dan itu wewenangnya ada di Kementerian Dalam Negeri dan juga nanti bapak-bapak dan ibu di DPR. Wacana libur 1 bulan selama Ramadan, Pak. Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tapi nanti pengumumannya tunggu sampai ada surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Pertimbangannya memungkinkan atau enggak? Tunggu sampai surat edarannya keluar. Ya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat, karena sekarang kan Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci. Nanti mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan isinya bagaimana, tunggu sampai pada waktunya kita. Yang 3 opsi libur itu gimana Pak? Jadi ya Pak?